Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Kenapa Mas Muni sampai pada simpulan, bukan hanya dugaan kan, sudah sampai simpulan itu, bahwa ini rekayasa rezim Jokowi. Betul. Kenapa simpulannya sampai harus bawa-bawa nama Jokowi? Karena dia yang berkuasa waktu itu, dia yang menentukan apapun yang terkait dengan Ahok, dialah yang menentukan. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas salah satu sosok, namanya Mas atau Pak ya? Pak. Om. Pak. Kalau saya panggilnya D. Iya, Pak Buniyani. Okay. Ya. Jadi Pak Buniyani ini jadi salah satu narasumber dalam podcast Forum Keadilan. Podcast Forum Keadilan ini hostnya namanya Reza, siapa namanya? Reza Indragiri. Reza Indragiri, Mas Reza. Psikolog terkenal. Iya. Ya, jadi dalam podcast itu dia nih bilang kalau misalnya dia dikriminalisasi sama Pak Jokowi. Terus dia bilang Pak Jokowi ini anti-Islam dan zolim. Tapi tak dulu penonton Coklat TV. Kalau misalnya penonton Coklat TV ini Gen Z pasti kayak ini Buniyani Siapa ini nih? siapa? Dan gitu menyangka ya. itu perempuan. Karena namanya Yani. Yani. Ya guys, pria. Pria. Jadi Ini siapa pria. kakak Cindy Buniyani ini? Jadi Pak Om Buniyani ini adalah, dia ini politikus, peneliti, dan dia ini kalau mungkin para penonton Gen Z pernah nonton Voice of America VOA, nah beliau ini pernah jadi jurnalis di situ, tapi udah mantan jurnalis dan juga dosen. Nah, nama beliau ini makin terkenal di tahun 2016 atau 2016 ketika dia ini mengunggah satu video, potongan video pidatonya Pak Ahok waktu lagi kampanye itu di Kampanye Pilgub. 2016 ya di Pulau DKI. ya di Kepulauan Seribu gitu, yang intinya mengenai apa yang akhirnya Pak Ahok ini ditangkap karena penistaan agama. Nah, dia yang share videonya itu tuh. Yeah. Karena potongan videonya dari sejam hampir 2 jam tuh. Sejam jadi lebih, 30 detik gitu. Yang dia tayangkan cuma 30 detik. Cuma 30 detik yang terkesan apa ya, memelintir perkataannya Pak Ahok lah yang surat Al-Maidah itu ayat 51 gitu. Jadi terkenalnya dari situ kan akhirnya beliau ini ditangkap nih karena melanggar undang-undang ITE gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya nggak bisa disebut juga memelintir dalam artian misalnya dia manipulasi dan segala macam, enggak. Dia cuma nge-repost kan. Nge-repost. Pernyataannya Ahok itu sebetulnya harusnya dipahami dalam konteks yang lebih lengkap. Dia kan sedang bicara sama rakyat Pulau Seribu. Aku tahu gitu. Ya. Ini kalian pada tahun 2016 umurnya berapa? 15. Ya, 15-16. Belum milih kan? Belum milih kan? Nah, ketika itu pilkadanya DKI itu menjadi luar biasa hostile, ya, menjadi penuh serang dan segala macam kan, ya. Jadi panas. Jadi sangat panas. Tapi pertarungan ini bukan soal pertarungan kebijakannya Ahok seperti apa. Lawannya kan Anies Baswedan nih. Dan yang menang akhirnya Anies nih, ya. Pertarungan ini bukan pertarungan tentang program apa yang Anda tawarkan, ya, tapi udah menyangkut agama, ras. Kenapa? Karena waktu itu Pak Ahok itu dituduh sebagai seorang yang penista agama, yang menista agama. Yang akhirnya memang dia akhirnya di penjara gara-gara tuduhan tersebut kan. Nah, tapi sebetulnya itu dalam rangka menjatuhkan suara Ahok agar dia kalah dari Pak Anies dalam pemilihan itu. Nah, si Buniyani ini pada suatu malam yang tenang gitu ya, tiba-tiba meluncurkan ada video nih, setengah menit, dan ada kata apakah ini penistaan agama? Kalimatnya tuh kayak kira-kira gini, dia ngomong sama orang-orang Pulau Seribu itu, dia bilang bapak-bapak ibu, sebelum kalimatnya tuh kira-kira gini, saya juga nggak maksa bapak-bapak ibu-ibu milih saya, ya, tapi bapak-bapak ibu-ibu jangan percaya ya sama pemuka agama. Saya lupa apakah dia menyebut kata pemuka agama. Orang-orang yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengatakan jangan memilih pemimpin non-Islam. Yang Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kalimat dia itu adalah jangan percaya sama orang-orang yang bilang
menggunakan ayat Al-Maidah 51 agar tidak memilih pemimpin Nasrani. dan Yahudi. Tapinya apa? Tapi kan istilahnya di video itu jadinya ada kesan bahwa Pak Ahok ngomong jangan percaya sama surat Al-Maidah. Itu kan kemudian Ayat 51. Nah, itu kan jadi rame. rame. Nah, dia dianggap sebagai menista Quran. Ya. Seolah-olah jangan percaya sama Quran. Surat Al-Maidah. Padahal yang dia katakan jangan percaya sama orang-orang yang Sama membawa orang. surat itu, Ya. ya. Karena belakangan nih penjelasannya adalah Ahok bilang, saya pernah diajari oleh Gus Dur. Oke. Gus Dur tuh bilang, di Islam nih memang ada nih orang-orang yang nyebar-nyebarin ajaran bahwa Al-Maidah 51 itu melarang orang Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim. Oke. Padahal bukan begitu. Ini penjelasan Gus Dur ya. Mungkin nggak ada orang yang berpikiran begitu, ya mungkin. Bisa. Tapi menurut Gus Dur tuh nggak pas, nggak benar, tidak tepat untuk menafsirkan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 51 itu adalah larangan untuk memilih pemimpin non-Muslim. Nah, masalahnya Buniani itu cuma munculin yang setengah menit itu. Iya. Iya. Ya, bukan dia yang motong, Tiba-tiba ada aja Tiba-tiba video. ada. bukan tiba-tiba ada, dia Repost. Repost. Jadi ngambil dari sebuah fanpage. Yang nggak Facebook tahu apa. fanpage. Ya. Siapa fanpage-nya kita nggak tahu ya. Nggak ngerti. Ya. Nah, dia kemudian dijadikan orang yang dianggap dituduh sebagai orang yang mungkin menyebarkan Iya. pencemaran nama baik atau Pencemaran. apa gitu kan. Saya nggak tahu lah ya. Hmm. Pasal yang akhirnya dipakai untuk memenjarakan Buniani. Pasal berapa, Gra? Pasal di sini tulisannya 32 pasal ya? 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang Jadi lain. dia pakai pasal itu. Iya. Jadi kan seolah-olah dialah yang mengubah mengubah memodifikasi konten modifikasi digital. bla 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 ya. Mm-mm. Dan kemudian dinyatakan bersalah karena itu. Iya. Ya. Nah, itulah jadi ceritanya tuh. Iya. Dia akhirnya juga masuk penjara. Iya. Kalau si Pak Ahoknya di penjara karena dianggap menodai agama, Iya. ya. Kalau dia di penjara karena tadi mengubah, ya. dan dianggap merugikan, Konten. menyesatkan. dianggap merugikan, menyesatkan. Jadi itu isunya kenapa ini jadi ramai dulu. Cuman ya Buniani kena masuk penjara 1 tahun 6 bulan mestinya. Iya. Tapi akhirnya dapat korting-kortingan kan kalau nggak salah remisi-remisi. Akhirnya setahun lebih lah. Keringanan. Ya, Di jadi sana. keringanan cuma sekitar setahunan lah. Ya. Ya. Itu yang jadi masalah. Gitu ceritanya anak-anakku. Nah, Jadi yang kita highlight yang aku sama Cindy highlight di forum keadilan tadi, di podcast tadi, dipanggil apa ya, Pak Buni ya. Pak Buni ini bilang, satu, Jokowi ini anti-Islam. Terus kan Mas Rezanya nanya dong, loh Jokowi kan Islam, kok anti-Islam? Iya pokoknya dia anti-Islam. gitu. Tapi dia tidak menjelaskan alasannya secara rasional. Nggak menjelaskan secara. Kenapa nih? Gitu. Terus 2, Pak Jokowi adalah orang yang gimana pun caranya dia bakalan ngelakuin apapun, zolim ya, untuk mendapatkan apa yang dia mau, kayak gitu intinya. Kan bahaya. ada yang loncat kamu. Iya. Ya. Kenapa Jokowi jadi diangkat? Ya. Kan dari tadi kita kan bicara Jokowi loh. Iya. Ya. Belum lah Ahok. Terus Buniani. Oke. Di mana Pak Jokowinya? Nah, menurut Buniani, iya, dia menuduh Pak Jokowi ini yang merekayasa dalam hukum terhadap dirinya gitu. Jadi jatuhnya. gampangnya kayak Pak Jokowi ini dia menurut Buniani adalah dalang dari aksi kriminalisasi jadi politik. ini mah dia kayak menganggap Buniani ini kayak dikriminalisasi gitu loh, dan siapa sih dalangnya? Pasti Jokowi gitu. Karena dianggap Pak Jokowi ini melindungi Ahok gitu. Yang pertama dia Pak Jokowi lah yang menyebabkan ya Buniani di penjara. Iya. Kan tadi dia bilang, kamu bilang nih ya, kan dia itu kan sebenarnya cuma merepost video setengah menit yang dibikin orang lain, Iya. ya. Dan ini memang jadi rame, memang betul jadi rame gara-gara videonya Buniani. Bahkan Ketika dia masih 1 jam, itu belum rame. Iya. Tapi pas 30 detik inilah yang Ketika menjadi 30 detik jadi rame. bahkan yang 30 detik ini jadi apa ya, kayak cikal bakal apa ya, aksi yang 212 Iya. yang 2016 Iya. itu yang protes itu kan. Itu jadi gara-gara video itu orang bilang, wah, kan kalimatnya si Buniani adalah kayak apakah ini penistaan agama?
Ya. Nah, Itu langsung. Wah, ini penistaan agama beneran. Langsung aksi kan, Langsung besar-besaran. aksi. Jadi orang langsung seperti yang dikatakan oleh Buniani, ini penistaan agama. Aduh. Padahal Buniani Nanya. nggak pernah bilang Apa itu? Cuma apakah ini. nanya. Cuman memang dia anti Ahok. Anti Ahok. Iya. Oke. Ya. Tapi kan benar. Jadi dia ngangkat itu terus akhirnya dia masuk penjara. Ya. Iya. Dia bilang nih, dia itu Di penjara. di penjara itu kena pasal mengubah gambar Iya, bla iya, bla iya. bla. Modifikasi. Itu akibat siapa? Pak Jokowi. Ya, Jokowi itu ingin melindungi Ahok, ya. Karena dia ingin melindungi Ahok, maka dia memenjarakan Buniani. Memenjarakan. Padahal. Terus Nggak, katanya itu pendapat dia kan? katanya sistem hukum tuh ditekan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu demi kepentingan kepresidenan. Ya, orang Ya. istilahnya kayak yang mahkamah semua pengadilan itu pada tunduk. Lu jangan penjarain Ahok kayak gitu. ya bahkan dia dalam penjelasannya kemudian Podcast bilang, tuh sampai sekarang kan Mahkamah Konstitusi aja Oke. itu bisa dia katanya? Dia intervensi agar Gibran juga masuk. Jadi Oke. ya, agar Gibran bisa maju jadi wapres. Dia ingin mengatakan orang ini powerful sekali, berbahaya dan dia anti Islam. Jokowi berbahaya, udah anti Islam, powerful. Terus ditanya, kenapa anti Islam? Pokoknya anti Islam. Anti Islam dia kata. Kenapa Pak? Buniani. Ya anti Islam aja. Iya, padahal kalau misalnya dilihat dari komentar-komentarnya ya Bang, bahaya banget ini Pak Buni gitu kan. Kok tiba-tiba bilang Jokowi anti Islam? Mana alasannya gitu. Kan depan Pak Jokowi haji juga kan maksudnya. Enggak, kan si Reza Indragiri yang bilang, Iya. dia tuh Islam loh, Muslim loh dia itu. Dulu Islam loh. Enggak, dia itu anti Islam. Ya oke. Nah, saya ini kan dianggap Islam nih, kata Iya. Buniani kan. Iya, Maka dia diserang. Oke. Jadi bayangkan ya. Sekarang kita kembali ke tesis pertama dari percakapan ini. Iya. Adalah Buniani menuduh Jokowi anti Islam. Jadi karena beliau Islam, beliau diserang gitu. Si Bunianinya. Iya. Karena dia Islam yang pejuang Islam lah gitu ya. Iya. Oke. Ya kan waktu itu memang yang terjadi adalah kemudian Buniani dianggap sebagai hero Pejuang katanya ya, pejuang. kata oleh dia. kelompok-kelompok, bukan kata dia nih. Oleh kelompok-kelompok seperti 212. Oh iya. Iya. Ya kan kelompok-kelompok itu tuh Iya. yang pendukung Anies waktu itu Iya. mengatakan bahwa inilah hero kita nih, seorang dosen, jurnalis, penulis, dialah bisa menunjukkan kepada kita bahwa Ahok ini adalah seorang yang menodai agama. Karena itu diulang-ulang terus kan. Jadi kalau zaman itu, buat penonton juga sebagian barangkali mengalami kan, itu luar biasa penggunaan Islam itu. Jadi bahkan ada orang-orang yang dikatakan kalau Anda adalah pendukung Ahok, Anda tuh kalau meninggal nggak akan kita sholatin. Wow, iya, Dan iya, terjadi. Iya, ada. Jadi ada sebuah keluarga yang salah seorang tuanya di situ itu meninggal, ibu kalau nggak salah, dibawa nih ke masjid, ditolak, nggak boleh, karena dia pendukung Ahok. Kenapa nggak boleh? Ahok itu penista agama. Nah, jadi dari mana Anda tanyakan? Dari mana tuh datangnya tuduhan bahwa dia penista agama? Video setengah menit itu, setengah menit ini. yang dari Buniani ini. Padahal mungkin dia niatnya, ini nih kan dia anti ini ya. Iya. Repost iseng gitu. Dia ini. Tadi yang kena. Nggak, Iya, betul. Kan era itu era yang 2016 itu era di mana kita mulai itu menggunakan medsos buat Sosmed, perang iya, secara benar, politik benar. ya. Jadi ketika itu barangkali dia dapet tuh, wis setengah menit nih ya. Dia tidak nonton yang 1 jam ya. Tapi Dia yang nonton yang setengah menit. Kan Iya. biasa secara cepat dia kan jari kita tuh sangat cepat bergerak Iya, kan. iya. Nah, asik nih. Nah, makanya ada ungkapan jari lebih cepat berpikir daripada otak. Daripada otak. Iya. Dia berpikir walaupun dia dosen, dia jurnalis, dia ini saking kelihatan menariknya video itu diangkat begitu aja dengan tambahan catatan apakah ini penistaan agama? Oke. Nah, ketika itu tapi dia menjadi seorang hero karena dialah yang mengungkapkan kebenaran itu dan digunakan dalam di berbagai demonstrasi, unjuk Benar. rasa. 212 kamu tahu nggak datang dari mana kata 212 itu? 2 Desember. 2 Desember 2016 ketika ya klaimnya lah ada 7 juta orang Oke, nice. berkumpul di Jakarta. Iya. Gitu nggak sih?
Ya enggak lah. Ya enggak. Saya minta maaf ya. Oke. Ya enggak 7 juta lah. Tapi Bertanya dengan nada sopan. mungkin 70.000. Oke. Ya enggak. Saya nggak tahu. Mungkin 700.000, mungkin apa. Karena yang datang ke Jakarta itu datang dari berbagai daerah-daerah di luar Jakarta. Ada yang jalan kaki dari Garut, gitu ya. Datang sampai ke Jakarta. Aus ya. Aus. Ya. Kami di Bogor kan dilewatin, kami bagi-bagi minuman. Enggak, itu bercanda. Oke. Nah, jadi sedemikian impactfulnya, Masif ya. berdampaknya video setengah menit itu. Jadi emang berhasil tuh. Dia pasang video itu setengah menit. Nah, masalahnya ketika itu ya gara-gara itu jadi rame kan. Iya. Jadi rame dan orang menggunakan itu untuk bukan hanya mengalahkan Ahok, tapi betul-betul agar Ahok itu masuk ke penjara. Ahoknya minta maaf loh. Iya. Iya, Bunianinya enggak ya kayaknya. Maaf, maksudnya om. Enggak, Buniani enggak emang. Tapi Ahoknya udah minta maaf. Menurut kami ya udah dong, dia kan jelas-jelas bilang bahwa enggak, dia nggak bermaksud menodai agama kok. Iya. Saya minta maaf ya kalau sampai ada yang tersinggung. Tapi itu nggak diterima oleh masyarakat. Terjadilah pengadilan yang luar biasa, ya. Nah, masalahnya memang ketika itu banyak ulama yang sebetulnya berpikiran terbuka, yang lebih pluralis, itu takut untuk tampil untuk membela Ahok karena kemarahan kelompok-kelompok Islam itu sedemikian kuat, sedemikian menakutkan saat itu, ya. Sehingga akhirnya ya Ahok tidak bisa tertolong. Jadi walaupun sudah dia membela diri berulang kali, keluarganya juga ikut mendukung. Ada juga ulama-ulama yang mendukung dia ya, termasuk Buya Syafi'i Ma'arif, ingat ya? Oh iya. Itu dia maju dia menyatakan dukungannya terhadap Ahok, tetap nggak didengar. Akhirnya pengadilan memutuskan Ahok bersalah. Dan kalau nggak salah di penjara juga kan? Di penjara. Setahun lebih lah. Ya sekitar segitu lah, 1 sampai 2 tahun lah ya. Iya. Nah sekarang kemudian ada pengadilan Buniani karena kesalahan dia yang tadi pasang setengah menit itu. Iya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau menurut kalian, kalau dia pasang video semacam itu, dia bersalah nggak? Secara pidana ya? Secara pidana sebenarnya dia enggak nggak sih? Kamu bilang enggak, menurut Egra? Nggak ngerti ya, kalau misalnya repost tuh jatuhnya kayak gimana? Kalau aku sih nggak. Ingat loh, bunyi ayatnya adalah memodifikasi. Dia mengubah nggak? Kalau repost kan enggak. Enggak kan? Enggak memodifikasi kan? Dia cuma merepost. Karena dia bukan si pembuat. Bukan si pembuat. Iya. Dan dia udah minta maaf. Enggak, dia enggak minta maaf. Oke. Ya, dia nge-repost. Mestinya sih menurut saya enggak usah lah, Pedi. Dia nggak bersalah dong. Karena Buniani itu nggak bersalah hanya karena merepost. Saya nggak suka sama Buniani karena kelakuan dia itu. Gara-gara itu seJakarta rame, ya. Tapi dia nggak bisa dinyatakan bersalah. Dia cuma nge-repost, ya. Dan seharusnya pengadilan tuh mempertimbangkan itu dong. Jadi menurut Bang Adi, what is the right punishment? Maksudnya hukuman? Enggak, dia harusnya bebas. Oke. Kalau dalam pandangan saya ya. Tapi sanksi sosial mungkin atau? Ya itu sih urusan lain. Iya sih. Kecuali kalau video 1 jam sekian dia yang potong, diedit sedemikian. Potong, dia tambahin kata ini segala macam, baru. Oh, pakai AI gitu ya? Misalnya. Belum ada. Oh iya belum ada ya. Lagi itu belum ada AI. belum. Jadi kalau saya nih, kalian bertanya pada saya, Hah? jawaban saya pertama adalah, saya sih setuju bahwa Buniani itu seharusnya tidak dipenjara. Itu adalah. Nah sekarang kalau gitu kenapa dia dipenjara? Saya setuju ketika dia bilang dia mengalami kriminalisasi. Oke. Kriminalisasi itu artinya seolah-olah itu tindakan kriminal. Iya, padahal bukan. Karena kan bukan sejarahnya ya. Jadi di podcast itu dia cerita kalau ternyata pasal 32 itu selama penyidikan bahkan sampai ke pengadilan itu nggak ada. Pasal 32 tuh kayak nggak disertakan gitu. Jadi kayak misalnya cuma dimasukin aja. Jadi pas dia dinyatakan bersalah pasalnya lain. Nanti pas di pengadilan pasalnya ganti lagi gitu. Jadi itu yang menurut dia tanda kutip kriminalisasinya itu. Betul. Saya setuju itu kriminalisasi. Tapi kan pertanyaan adalah kenapa? Ya kayak supaya fair aja. Jadi Ahok di penjara. Lo juga harus. Lo juga dong. Kalau menurut saya kalau gitu seharusnya Buniani nggak di penjara, Ahok kan di penjara.
Iya, benar juga. Jangan lupa ya, Ahok itu bersalah nggak? Kan dia bilang, Pak, Bu, nanti jangan percaya ya, jangan ngikutin kalau ada orang-orang datang dan bilang, dalam Al-Maidah 51 dinyatakan bahwa orang-orang Islam tidak boleh memilih para pemimpin Yahudi dan Nasrani. Karena aku pernah dapat omongan itu tuh pas SD SMP tuh. Tapi dapet kan terus. Pak Ahok pembelaannya kan mau percaya silakan, enggak ya udah. Enggak, makanya itu kan cuman menyatakan jangan percaya ya. Iya. Kenapa itu jadi menodai agama? Berarti harusnya sama-sama nggak dipenjara kan? Kalau mau adil, bukan lagi mau adil. Kalau kita memang bicara jangan sampai ada kriminalisasi dong ya. Ya, Ahok juga dipenjara karena kriminalisasi. Dia tidak melakukan tindak kriminal, tapi kemudian dibuat seolah-olah dia melakukan tindak kriminal. Ya kan? Iya. Jadi kalau aja Pak Ahok nggak dipenjara, Buniani juga nggak dipenjara. Iya. Mestinya. Harusnya. Ya dua-duanya. Iya. Itulah yang adil. Celakanya itu nggak terjadi. Tapi istilahnya kayak timelinenya tuh Pak Ahok duluan kan Pak yang Ahok duluan. baru Pak Buniani. Ya nggak? Iya. Ya. Jadi sebenarnya tidak akan terjadi kalau saja tidak ada kelompok-kelompok yang mendesak. Tapi saya ngerti kalau Pak Ahok itu hakim tuh penakut di Indonesia. Jadi pas mengadili Ahok tuh itu demo di luar tuh. Allahu Akbar. Oh, yang orang-orang itu ya. Orang-orang itu. Saya juga Muslim ya, Sin ya. Iya. Dan saya juga kalau saya harus berperang nih, saya juga akan mengatakan Allahu Akbar. Apa sih jihad ya? Jihad ya, perangnya. Cuman ini kan lagi pengadili orang. Anda jadi hakim nih, Cin. Di luar ada orang berteriak-teriak. Di dalam ruang pengadilan mereka juga berteriak-teriak. Pasti ya terintimidasi lah. Ya. Gitu. Ya harusnya sih enggak. Cuman saya bersimpati kan. Tapi dia kan tiga tahap loh. Mula-mula pengadilan negeri. Iya. Terus pengadilan tinggi. Sampai ke Mahkamah Agung. Tetap dinyatakan bersalah Buniani itu. Ini bukan Ahok ya. Kalau Ahok tuh nggak naik banding. Sorry penonton, jangan kacau nih. Kalau Ahok di pengadilan negeri udah dinyatakan bersalah, selesai. Oh jadi gini penonton, kalau Pak Ahok itu cuma sampai pengadilan negeri aja. Pertama udah selesai, dinyatakan bersalah gitu. Dia terima. Nah kalau Pak Buni sampai berkelanjutan sampai Mahkamah Agung tetap dinyatakan bersalah, ya, dengan pasal yang aneh tadi. Ya. Pasalnya ya. Nah jadi kembali ke tadi, ini sebetulnya sebuah pengadilan yang mengkhawatirkan menurut saya. Tapi kalau melihat kondisi saat itu juga bisa dipahami kenapa itu terjadi. Tekanan masyarakat luar biasa, ya. Tapi itu kan baru satu sisi dari apa yang kita bicarakan hari ini. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah Buniani itu menganggap ini semua nih terjadi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dalamnya yang anti Islam dan zalim haus kekuasaan lah istilahnya. Ya, demi kekuasaan dia menggunakan segala macam powernya untuk mengintervensi segalanya termasuk pengadilan. Itu menurut saya sama pentingnya atau lebih penting lagi untuk kali ini kita sebut. Kenapa? Ya, karena nggak ada bukti juga. Buktinya mana? Kalau ngomong sesimpel Bapak tesisnya gini. Bapak bilang Pak Jokowi anti Islam. Buktiin anti Islamnya di mana? Di mana? Apakah Pak Jokowi menghancurkan masjid? Enggak. Apakah Pak Jokowi menutup pesantren? Itu. Enggak, dia ada sih ini membubarkan pesantren. FPI. Ya, mungkin dari situ kali ya. Jangan nih Buniani FPI enggak. Enggak. Tapi ya itu. Pertama dia bilang bahwa dia anti Islam. Anti Islam dari Hong Kong. Wakil presidennya namanya Ma'ruf Amin yang dari Kiai NU MUI waktu itu. Jadi gimana mau dibilang bahwa dia anti Islam? Ya. Wapresnya tokoh Islam. Tapi kedua yang terpenting, jadi itu udah nggak jelas. Dari mana dia tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi anti Islam. Kedua yang lebih penting atau sama pentingnya bukan zolimnya. Bagaimana dia bisa bilang bahwa ini semua rekayasa Pak Jokowi adalah rekayasanya Jokowi? Dari mana? Nah, itu dia. Tidak ada buktinya. Nih, logika yang paling gampang. Wah, dia sedemikian powerful ya. Akhirnya bisa memenjarakan Buniani.
Jokowi ini kan tuduhannya itu ya. Iya. Jokowi itu artinya bisa mengarahkan agar hakim hukumlah Buniani. Hakim sama jaksa sama semua siap gitu kan. Siapa? Polisi Gitu. siap. Kalau sedemikian powerfulnya Jokowi, Pak Ahok gimana? Kenapa Pak Jokowi tidak memerintahkan hakim, jaksa, polisi, pembela semua untuk membebaskan Pak Ahok? Karena teori simpel lagi nih, kalau misalnya Pak Jokowi se-powerful itu, seberkuasa itu, otomatis tanda kutip teorinya Pak Ahok juga Pak Jokowi harusnya juga bisa membungkam orang-orang yang ya itu, orang-orang pihak-pihak yang 212 apalah segala macam. Enggak, taruhlah nih Sin. Saya mau membelanya, devil's advocate. Maksudnya gini, taruhlah dia nggak bisa bungkam 212. Taruhlah. Tapi kan dia bisa perintahkan hakim. Kalau betul dia powerful. Kalau emang ya ini disclaimer. Kan bisa aja dia bilang, kita untuk pengadilannya Ahok itu di pengadilan tertutup ya. Nah ya. Bisa kan? Bisa. Jadi nggak boleh datang nih. Iya. Si huru hara ini di pengadilan, tapi ada siaran langsung gitu kali, dan kemudian dinyatakan tidak bersalah gitu kan. Mestinya kan? Kesannya, kan powerful katanya. Tapi penjara. Kok malah penjara? Apakah Jokowi itu anti Ahok? Ya. Kalau Jokowi anti Ahok, dia senang dong Ahok masih penjara. Ya mestinya dia tidak perintahkan hakim untuk menghukum Buniani. Iya kan. Ini kalau mau di logika kebalik ya. Logikanya kebalik gitu. Jadi nggak ada bukti. Ya bahkan dia sampai bilang, sekarang aja Mahkamah Konstitusi bisa dia intervensi. Negara yang perkara Gibran itu kan. Perkara Gibran. Yang jadi wapres. Terus dia juga nyebut Bang, apa ini lagi? Rismon, Roy Suryo CS, Dr. Tifa ya. Ini pasti bakal ngerasain nih apa yang saya rasakan. Dia pasti akan dipenjarakan kayak gitu. Karena saya adalah orang pertama yang dikriminalisasi pada era Pak Jokowi kayak gitu. Orang pertama? Orang pertama katanya. Kan kasusnya beda ya. Maksudnya bukan beda, maksudnya ya beda. Dia mau nunjukin kayak, nih gue aja dikriminalisasi nih sama Pak Jokowi. Masa lo gak bisa sih lo gitu? pasti juga kena deh sama Roy and the gang. Pak Jokowi kena ya di penjara kayak gitu. Roy Suryo kan kasusnya lain. Roy Suryo menyebarkan kabar bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan dia berulang kali mengatakan itu, bahkan setelah Bareskrim bilang bahwa asli. Palsu ini. Bahkan ya. Beliau nih berani ngomong itu di forum-forum terbuka, terbuka di media, siaran langsung televisi. Dia tetap bilang bahwa itu palsu. Yang apa ya? Gimana? Menurut saya Mbok ya minta maaf. Oh ternyata asli ya Pak. Asli ya. Maaf ya. Saya yakin pengadilan tuh bisa. Ya udahlah. Udah selesai juga. Kan restoratif justice katanya kan. Ya udah polisi semua bla 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 bilang bahwa ya kita hentikan ya. Ternyata udah terbukti dan Pak Roy Suryo sudah minta maaf. Dan Pak Jokowi memang basicnya orang yang pemaaf. Udah. Ya saya yakin Pak Jokowi akan bilang, oh dia minta maaf ya udahlah. Udah. Nih gak minta maaf. Masih kor-kor. Masih. Jadi apa kesamaannya dengan kasus Buniani? Ditambah lagi yang Pak Roy itu bilang, ini saya diserang, dapat serangan gaib dari Solo. Dari mana? Dari Solo. Serangan gaib dari Solo. Oh ya, serangan gaib. Maksudnya bukan minta maaf, kayak saya dapat serangan gaib dari Solo. Apa maksud Anda? Terus juga yang ini Bang, tahu nggak Dr. Tifa? Itu kan emang kalau misalnya penonton lihat di akun X-nya Dr. Tifa, itu tuh statusnya mendominasi soal Pak Jokowi kan. Soal Pak Jokowi. Terus penonton coba deh lihat di YouTube ya. Itu tuh ada di salah satu acara televisi. Dia tuh nangis. Pak Jokowi tega mengkriminalisasi ibu rumah tangga seperti saya gitu kan. Jadinya kayak, hah? Kok kriminalisasi sih? Enggak, Ibu minta maaf aja. Saya yakin udahlah selesai itu. Misalnya Dr. Tifa mengakui sebagai ibu rumah tangga, saya memang kadang-kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan misalnya gitu ya. Saya kadang-kadang kidding gitu. Apakah Pak Jokowi tega melihat saya? Nah, minta maaf Ibu. Jadi kalau orang-orang itu akhirnya kena menyatakan bersalah dan masuk penjara, ya itu beda banget dengan nasibnya Buniani. Iya, beda-beda. Seperti tadi saya katakan, saya nggak tahu Anda cara pandangnya seperti apa. Tapi buat saya Buniani itu barangkali emang sebaiknya tidak di penjara waktu itu. Iya. Jadi ini,
Tapi kan pertanyaan kita kembali, itu udah kita bicarakan tadi. Iya. Kok dia bisa-bisanya menyangka, menganggap, menyimpulkan, meyakini bahwa di belakang ini semua saudara-saudara itu adalah Jokowi. Dan kenapa Jokowi membenci dia? Ya saya kan Islam. Jadi istilahnya karena beliau ini dianggap pejuang Islam, jadi diserang. Sedangkan Pak Jokowi yang memang anti-Islam justru dibela gitu ya. Maksudnya nggak? Pak Ahok ya. tuh dibela karena Pak Jokowi anti-Islam. Iya. Menurut logikanya Buniani. Iya. Ini gimana ya Pak Buniani ya? Anda ini dosen katanya gitu kan? Iya. Dan saya tuh udah bersimpati loh sama Anda bahwa tadi saya katakan seharusnya dia Jangan tidak dipenjara. Tidak perlu dia dipenjara hanya Sakit karena hati kali Bang. Ya sakit hati, tapi sakit hati menggunakan akal sehat dong. Ya orang kalau udah sakit hati mah. Enggak. Saya kalau sakit hati tetap pakai akal sehat. Okay. Oh ada ya. Iya, Bang kan? Ade mungkin ini. Iya kan? Jangan loh kalau Anda sakit hati, kamu sakit hati nih sama siapapun terhadap saya juga. Jangan kehilangan akal sehat. Iya betul. Jangan fitnah orang Tanpa ya fitnah bukan hanya Anda memfitnah orang hanya karena Anda itu marah sama dia. Jangan. Nggak boleh. Jadi kesana ini kayak main feelingan gitu kan. Ini kok pasalnya berubah-berubah ya. Wah, gara-gara Pak Jokowi nih gitu kan. Jadinya kayak kesannya nggak ada bukti yang mendasari, tapi langsung ini gara-gara Pak Jokowi. Kayak lu tahu nggak Mas Reza? Nih gue nih kemarin di penjara gara-gara Pak Jokowi. Kesannya jadi gitu ya di telinga kita ya kedengerannya. Nah, Pak Jokowi itu emang sebenarnya itu kan mempromosi. Dia tuh begini, sebetulnya dia sudah ingatkan ya. Ini cerita di belakang layar nih. Pak Jokowi itu sudah mengingatkan, sudah ada orang yang mengingatkan Pak Ahok nggak usah maju deh jadi gubernur lagi itu. Dan kasusnya dulu gini, Pak Jokowi adalah gubernur sejak tahun 2012 sampai 2017 mestinya. Wakilnya Ahok. Ya. Ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden 2014, jadi 2 tahun sesudah dia menjadi gubernur Jakarta, dia menjadi calon presiden. Karena dia menjadi calon presiden, dia harus meninggalkan posisi dia sebagai gubernur. Maka naiklah Ahok sebagai gubernur. Ya. Itu sendiri sebetulnya memang buat sebagian kelompok tuh bikin marah karena Ahok tuh kan dia adalah Kristen, dia adalah Tionghoa kan. Nah, banyak orang yang marah sama dia. Nah, jadi dia udah jadi gubernur selama dari 2014 sampai 2016, 2 tahun. Selama 2 tahun itu dia excellent. Orang suka sama Ahok. Cuma ketika dia mau maju 2017 ya. Sebagian orang mengingatkan kayaknya sih di Jakarta susah lah seorang Tionghoa Kristen maju menjadi gubernur lagi. Nggak usah aja lah. Ya. Saya nggak usah sebut namanya, tapi ada seorang tokoh yang ngomong sama Pak Jokowi dan bersama-sama mengingatkan Pak Ahok agar jangan maju. Oke? Masalahnya Pak Ahok ketika itu sudah mengumpulkan 1 juta tanda tangan masyarakat untuk mendukung dia. 1 juta itu banyak. Penduduk Jakarta sekitar berapa sih? 9-10 juta. Ya. Banyak lah. Dia dapat 1 juta nih. Ya. Dan dia mendapat 1 juta karena ketika itu dia semula tidak didukung oleh partai manapun. Jadi persyaratannya kalau Jakarta tuh adalah untuk bisa maju jadi cagup. Diusung partai politik. Tapi nggak ada yang waktu itu masih mau mendukung dia. Tapi ada syarat, ada tambahan syarat. Atau mendapat dukungan 1 juta tanda tangan masyarakat. Dia dapat tuh 1 juta tanda tangan masyarakat. 1 juta loh. Nyarinya itu kan setengah mati. Jadi buat Pak Ahok kalau dia mundur batal ya. Kepalang tanggung gitu loh. Ya 1 juta nih gimana? Iya. Ya kesian dong. Iya. 1 juta orang udah capek-capek. Terus saya bilang, saya nggak jadi maju deh. Iya. Kayak ya. Oke. Nah, tapi kemudian orang udah lihat bahwa ini berisiko ini. Berat ini enggak? Berat ini. Dan betul begitu dia maju, menyatakan maju. Bahasa Inggrisnya all hell break loose. Betul. Meledak.
neraka tuh meledak. Wah, orang marah segala macam. Cuman kan kalau cuma kampanye jangan pilih Ahok karena dia Kristen gitu ya. Kan gitu loh. Belum tentu sukses dong. Iya. Tiba-tiba entah bagaimana Ahok itu blunder. Bikin kalimat itu di Pulau Seribu. Iya. Ada yang ngerekam. Rekaman itu sebetulnya nggak bermasalah apa-apa. Ya kayak rekaman orang lagi Pidato aja lagi kan. Kampanye Dipasang. Yang Bagian itu nggak dipotong. Yang masalah. Nah, ada orang nih yang dengan ide brilian ya. Nah, ketemu nih celahnya. Potong. Nah, potongan itu pun mula-mulanya nggak meledak. Mungkin dia tahu nih tipenya Buniani nih kalau dikirim beginian jadi nih barang. Karena dia mungkin nggak ada nama gitu kan. Kalau misalnya dikirim Buniani kan ada nama. Ada nama. Dia udah lumayan ada followernya kan. Iya. Dia kirimlah ke dia. Akang Buniani malah diangkat, tambah apakah ini penistaan agama? Itulah yang jadi sumber masalah. Dan dia captionnya cuman apakah itu penistaan agama, tapi sama orang-orang yang menganggap dia hero, kata Buniani penista agama. Gunanya. Dan zaman dulu juga belum ada yang watermark. Kalau misalnya sekarang kan di TikTok kalau ada orang repost kan bang, ada nih dari sini, videonya dari sini. Mungkin zaman dulu belum ada kan? Nggak secanggih itu. Saya juga nggak tahu dia pakai apa ininya medsosnya. Facebook kali ya. Kan fanpage katanya. Iya. Oh iya fanpage kan. Nah itu jadi ini memang sebuah peristiwa yang sebetulnya barangkali kita semua tak inginkan, tapi terjadi karena tadi kecerobohan itu atau kejahatan memelintir, memanipulasi, bla bla bla. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Tapi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba sekarang, ya nggak? Iya. Tiba-tiba sekarang kan nggak ada hujan, nggak ada angin. Iya. Buniani udah nggak terkenal, tiba-tiba dia merasa harus muncul. Saya nggak tahu, saya harus nanya nih. Sebetulnya kita harus bertanya pada Mas Reza Indragiri. Kenapa? Mas ngapain? Sekarang, ya nggak? Iya. Kan jadi kesannya gini. Ini orang lagi rame-rame nyerang Jokowi nih. Gibran, Jokowi gitu kan? Iya. Jokowi karena ijazah, Gibran karena apa ini pemakzulan ya. Para forum Purnawirawan itu. Ini kan lagi rame nih. Iya. Ting, ramein gitu. Jokowi, apa judulnya tadi? Sangat berbahaya. Orang yang sangat berbahaya. Dia adalah anti-Islam. Kutipan pertamanya pas kita nonton wawancara Reza Indragiri itu adalah dia adalah anti-Islam. Waduh, gitu. Apa nih, gitu kan? Dan penonton langsung 500.000 apa ya? Iya, 500.000 sekian ya lebih. Pertanyaan. Pas dicari, mana alasannya? Ada pertanyaan. Iya. Kenapa? Iya, kok bisa? Kenapa menurutmu? Dendam. Enggak. Maksudnya apa? All of a sudden, tiba-tiba saja, tidak ada hujan, tidak ada angin, muncul wawancara ini. Kalau mau dendam siapa ke siapa? Enggak, menurutmu tadi? Pak Jokowi nggak sih? Ya siapa? Tapi yang dendam ke Pak Jokowi? Pak Buni. Buniani itu yang diwawancara. Iya. Dialah yang diundang ke Reza Indragiri. Ngerti nggak? Iya. Dia kan dia yang diundang kan? Iya. Dia yang bikin acara wawancara nih. Mas Reza. Apakah dendam Mas Reza? Kan dia. Ya dia sih agak kritis terhadap Pak Jokowi. Dia memang dulu itu lebih pro sama Anies Baswedan. Tapi sebenarnya Oke. Sehingga kita harus bertanya-tanya, ini ada kaitannya sama kalau kita mau berkonspirasi, berspekulasi. Ya enggak, tapi menurut saya itu penting pertanyaan. Kenapa all of a sudden tiba-tiba sekarang ini diundang? Ya jawaban paling gampangnya, ya kebetulan aja kali orang lagi nyari penonton. Kan ini podcastnya, ini kan di acara, bukan di podcastnya Reza loh, ini di Forum Keadilan. Keadilan yang mana hostnya Mas Reza di situ kan. Ya. Salah seorang sekarang. Salah satunya kan. Forum Keadilan itu anti Jokowi. Atau bukan anti lah, sangat kritis terhadap Jokowi. Jadi mungkin ini adalah sebuah cara tambahan
setelah Gibran diserang karena pemakzulan, Jokowi diserang karena ijazah. Nanti ada lagi nih PSI, Jokowi, Kaisang segala macam. Masuk lagi nih. Orang mengingatkan bahwa tahun 2016 Jokowi itu zalim. Dia tuh zolim. Ya tergantung kita semua, apakah kita kemakan kan nih dengan tuduhan itu. Karena yang aku lihat Bang, kan yang pas ijazah palsu Pak Jokowi kan udah mau reda nih. Ini apalagi yang bisa diserang dari Pak Jokowi yang aku lihat ya. Yang aku lihat ya. Apalagi nih yang bisa diserang. Oh, Pak Jokowi anti-Islam. Gitu. Oh, Pak Jokowi zolim gitu. Jadi kita kayak ada lagi nih. Terus udah sepi dah. Ada lagi nih ternyata gitu kan. Dan yang wawancara panjang di Forum Keadilan ini kan sekitar 1 jam ya. Iya, 1 jam lebih. Kan ada yang versi pendeknya. Yang Forum Keadilannya 500.000 penontonnya. Iya. Ada yang versi pendeknya di TikTok kan. Yang potongannya. Iya, potongannya. Lumayan juga tuh, gede view-nya, nggak lihat lagi berapa tadi. Iya, pokoknya ini bergulir terus nih. Ya cuman ya itu, saya sedih. Ya kita nih kan maunya berpolitik secara sehat ya. Iya, betul. Nggak apa-apa orang dikritik, saya setuju kalau memang Pak Jokowi itu terbukti anti-Islam gitu ya. Anti-Islam, iya. Tapi kasih bukti dong. Iya. Kalau dia memang menguasai kehakiman, kasih bukti. Kalau cuma bilang, wah dia itu memerintahkan hakim dan jaksa. Mas, buktinya Mas? Adalah. Iya. Pokoknya ada aja. Cuma kalau aku lihat di YouTube ya Bang, di komentarnya yang Forum Keadilan itu memang 50-50 sih. Ada yang mungkin percaya sama Pak Buni, tapi ada juga yang nggak percaya, kayak mana buktinya gitu. Ada juga yang begitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau yang di potongan TikToknya itu kebanyakan kayak, wah bahaya nih. Siapa? Itu, netizen pada komen kayak bahaya nih. Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Pak Buninya mana? bahaya. Iya, Pak Buninya bahaya. Jadi netizen tuh udah pada ngerti gitu ya. Kalau yang aku lihat ya, maksudnya dia bisa yang di TikTok. Yang di TikTok. Bahaya nih Mas Buni gitu atau masih berkeliaran gitu. Enggak, karena memang kalau yang di TikTok kan kalimatnya itu memang anti Jokowi anti-Islam. Anti-Islam. Cuplikannya itu. Waduh, gitu kan. Oke, loh, buset ngomong gini. kita pas pertama kali lihat juga gitu, Bang. Waduh, anti-Islam gitu kan langsung. Bukannya Pak Jokowi Islam ya Pak? Pokoknya dia anti-Islam. Singkat padat anti-Islam. Waduh, kaget juga kan pas lihat. Jangan bantah lah itu. Dan ya berpolitik lah secara sehat. Ya kita maunya sih kita berpolitik secara sehat. Ini anak-anakku nih, ya. Nih si bocil-bocil ini, Gen Z ini, jangan ikuti jejak mereka ya. Kita belajar untuk berpolitik secara sehat. Bener. Tidak fitnah, tidak hoax, tidak ujaran kebencian. Berpolitik dengan damai. Dengan damai. Mengkritik tuh boleh. Boleh banget. Dengan sangat tajam pun boleh. Tapi ya jangan ngarang cerita. Ya, tadi ya. Jangan dipotong-potong nih cuplikan-cuplikannya. Jangan dipotong-potong. Oke. Jadinya kayak hoax ya jatuhnya ya. Kalau gitu modifikasi informasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya penonton ada ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.